Halo semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kami mulai presentasi ini, perkenalkan kami dari kelompok SSI KPA dengan anggota Matthew Handoko, NRP 160319031, Kevin Prayogo 160319047, dan Idewa Gede Untung 160319053. Jadi kami di sini akan menjelaskan model dari sistem perakitan rak sepatu. Nantinya akan dijelaskan mengenai bagaimana rupa dari produk tersebut, model sistem perakitannya, waktu proses, waktu kedatangan, uji validasi, usulan dari model, dan lain-lain. Selanjutnya, seperti yang sudah dijelaskan tadi, jadi kami ini membuat model dari perakitan rak sepatu. Rak sepatu yang terbuat dari bahan kayu terdiri dari 3 buah papan rak dilengkapi dengan kaki rak yang kuat untuk menampung sepatu atau alas kaki. Untuk produknya, rupa produk bisa dilihat pada gambar yang tertera di sini. Nah, selanjutnya kita masuk ke skenario model. Jadi inilah skenario yang akan kita gunakan nanti untuk menyusun dari pemodelan sistemnya. Nah, mula-mula itu dari warehouse, bahan baku kita itu adalah kayu karena kita membuat rak sepatu dari kayu. Pertama itu ada kayu di gudang, kayu dibawa dari gudang menuju ke jointer. Di jointer ini nanti kayu akan dihaluskan, diratakan permukaannya juga. Nah, setelah dari jointer, kayu menuju ke mesin saw, di mana nanti di sini kita akan memotong bagian-bagian dari rak tersebut. Nah, namun di sini kami hanya memotong untuk bagian kaki dari rak tersebut. Setelah itu terbuatlah kaki dari rak tersebut, dibawa ke assembly 1. Assembly 1 ini kita merakit, kita merancang bagaimana packaging dari rak kaki tersebut, kita packaging, kita rakit, lalu kita bawa ke assembly 2. Nah, stop di assembly 2, ada dari factory. Factory ini adalah pabrik lain, jadi kita menggunakan pabrik lain untuk produksi dari alas-alas dari rak tersebut. Jadi 3 buah papan yang nanti akan disusun dari factory itu masuk ke assembly 2. Assembly 2 ini kita memasang rak kaki tadi dengan papan-papan untuk alas tadi. Kita pasang di assembly 2 ini. Setelah selesai dari assembly 2, kita sudah masang, kita packaging, lalu masuk ke exit. Nah, selanjutnya dari skenario model, kita buat pemodelannya menggunakan pro model. Sama seperti skenario tadi, dari warehouse, kayu dibawa ke jointer. Di jointer ini nanti di permukaan dihaluskan. Nah, itu ada titik warna biru di jointer dan mesin saw. Itu artinya apa? Apabila model sedang dijalankan, model sedang di-run, nanti warna biru itu akan berubah menjadi warna lain. Artinya mesin itu sedang digunakan. Lalu ke assembly 1, assembly 2, lalu ada factory tadi yang bagian alas-alas tadi, bagian papan, 3 buah papan itu nanti akan dirakit di assembly 2 ini dari kakinya dan juga papannya menjadi rak sepatu. Nah, lalu ada yang warna merah kotak itu, di dalamnya ada angka, itu adalah output package suspect set. Artinya apa? Itu adalah jumlah hasil yang dikeluarkan dari rak sepatu ini yang sudah di packaging, yang sudah siap untuk mungkin dijual, disebarkan begitu. Nah, selanjutnya kita masuk ke build location and entities. Jadi apa sih location itu, apa entities, dan apa sih beda dari kedua ini? Nah, dalam pro model itu location ini biasanya tempat model suatu sistem. Nah, isinya itu biasa berupa gambar. Kita bisa lihat di situ kayak icon itu ada gambar kayak gedung, itu gudang, itu adalah warehouse namanya, bisa dilihat. Lalu location, location ini merupakan komponen statis. Jadi dia tidak ikut bergerak selama simulasi itu di running, selama simulasi dijalankan. Lalu untuk entities, entities ini yang bergerak. Nah, jadi entities ini yang bergerak selama di simulasi itu di running, dia yang bergerak. Apapun yang bisa diproses oleh model itu bisa kita katakan sebagai entities atau entitas bahasa Indonesia-nya. Contohnya saja kita lihat itu ada seperti bahan baku kita kan kayu.
Itu ada ikonnya, speednya 50, start set time series. Kalau ada rak leg, itu kaki dari rak sepatunya. Hingga akhirnya nanti entitas itu sebagai package set, yaitu package set itu adalah hasilnya rak sepatu yang udah di packaging dan siap untuk didistribusikan, seperti itu. Ya, selanjutnya ini adalah build arrival and processing. Jadi arrival ini apa? Arrival ini adalah kedatangan, yang dimana jika setiap entity baru masuk dalam sistem, itu kita bisa sebut sebagai kedatangan. Contohnya aja, entity-nya adalah wood, masuk ke dalam warehouse, itu namanya arrival. Kayak package report, masuk ke factory, itu namanya arrival, dia tiba di factory. Dari factory, itu dia tiba kemana, itu arrival. Nah, frekuensi dari kedatangan itu nanti bisa kita sebut sebagai distribusi, yang nantinya akan ada siklus yang berulang dari waktu ke waktunya. Itu nanti kita bisa lihat pada proses runningnya, gitu. Lalu untuk processing di sini kita mendefinisikan bagaimana sih perutannya, bagaimana rute dari entity itu yang terjadi di setiap location yang dimasuki nanti oleh entitiesnya. Processing ini menentukan semua yang terjadi sampai akhirnya entities itu bisa keluar dari sistem tersebut. Contohnya kayak ada entities wood yang locationnya di warehouse, operasinya apa, itu nanti ditentukan operationnya apa. Selain operationnya apa, nanti juga bisa ditentukan move logicnya. Misalnya dia move for 0,2, berarti dia bergerak selama 0,2 detik apa menit tergantung dari settingannya, begitu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai distribution fitting, di mana untuk mengetahui distribution fit di setiap proses, maka harus dipastikan terlebih dahulu kita mengetahui waktu proses yang diperlukan di setiap mesin atau meja perakitan serta standar deviasinya. Berdasarkan data-data yang sudah dimasukkan ke dalam software, nantinya software EasyFit akan membantu menentukan jenis distribusi yang sesuai dan akan memudahkan proses pemodelan. Untuk menentukan jenis distribusi yang sesuai, maka perlu diperhatikan ranking dari setiap distribusi yang kemudian diurutkan berdasarkan 3 metode. Berikut merupakan randomized number yang berhasil dihasilkan dengan menggunakan software EasyFit, yang dimana sudah melalui proses pertimbangan ranking dari setiap distribusi. Pertama ada mesin jointer, yang dimana proses pemesinan pada mesin jointer membutuhkan waktu 4 menit dalam pekerjaannya dengan standar deviasi 1 menit. Kemudian, setelah memasukkan data ke dalam EasyFit, didapatkan parameter distribusi waktu proses pada mesin jointer sebagai berikut. Seperti yang ada di dalam slide, itu distribusinya normal dengan min 4 dan standar deviasi 0,78784. Begitu juga di mesin SAW, di mana pada proses pemesinan pada mesin SAW membutuhkan waktu 1 menit dengan standar deviasi 0,5 menit. Kemudian didapatkan juga distribution fittingnya seperti yang terlihat pada slide. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai distribution fitting pada assembly 1 dan assembly 2, yang dimana pada assembly 1 terdapat proses pengemasan pada perakitan 1 yang membutuhkan waktu 2 menit dalam pengerjaannya dengan standar deviasi 1 menit. Kemudian, setelah memasukkan data ke dalam EasyFit, didapatkan parameter distribusi waktu proses pada meja perakitan 1 seperti yang ada pada slide, yaitu berdistribusi normal dengan min 1,9667 serta standar deviasi 0,76489. Begitu juga pada assembly 2, yang dimana pada assembly 2 ini terdapat proses pengemasan pada meja perakitan 2 dengan membutuhkan waktu 3 menit dalam pengerjaannya dengan standar deviasi 1 menit. Lalu setelah dimasukkan datanya ke dalam EasyFit, didapatkan distribusi waktu proses pada meja perakitan 2 seperti yang ada pada slide. Selanjutnya, pada slide ini terdapat hasil simulasi kondisi awalan, yang pada slide ini terdapat hasil dari result location, serta result location stage multi seperti yang bisa dilihat pada slide. Kemudian berikut merupakan hasil simulasi kondisi awalan yang berikutnya, yaitu terdiri dari result location state single serta result entity activity, yang dimana pada result entity activity ini kita bisa lihat pada package set itu didapatkan hasil 50, yang artinya terdapat 50 package sets yang berhasil diproduksi. Selanjutnya, pada slide ini terdapat hasil simulasi kondisi awalan selanjutnya yang terdiri dari result entity state serta result variable, yang dimana hasilnya seperti yang bisa dilihat pada slide.
Ya, baik. Jadi selanjutnya kita akan menuju ke uji validitas kondisi awalan. Uji validitas ini sendiri digunakan ya tentu saja untuk melihat apakah sistem yang sudah dibuat valid atau tidak. Dalam pengujian validitas ini tentu saja alfa yang digunakan sebesar 0,05, jadi CI-nya adalah 95%. Lalu untuk uji validitasnya sendiri kita menggunakan software Minitab untuk membantu pengujian ini. Uh, Data yang digunakan tuh dihasilkan dari 10 kali replikasi dan juga didapatkan hasil sebagai berikut yang ada di layar. Di sini kita bisa melihat bahwa p-value ini lebih besar daripada alfanya karena p-value-nya sebesar 0,443 dan di sini kita bisa simpulkan bahwa jika p-value lebih besar daripada alfanya, maka gagal tolak angka 0. Dengan demikian, output dari pro model ini dengan output real dari perusahaan itu dapat dikatakan sama atau valid. Ya, setelah dilakukan uji validasi, kita masih menemukan beberapa hal yang bisa diperbaiki dari sistem yang ada. Oleh karena itu, dibuatlah usulan perbaikan. Usulan perbaikannya sendiri itu terdapat 2 jenis. Yang pertama adalah melakukan training kepada operator yang berada di Assembly 2, di Workstation Assembly 2, agar pengerjaannya itu lebih cepat. Di sini tujuannya untuk meminimasi waktu dari packaging atau assembly-nya. Lalu yang kedua itu pengelolaan arrivals-nya dengan catatan sebagai berikut. Di warehouse itu quantity-nya per batch atau per kedatangan itu adalah 5 unit dengan time occurrences dan juga waktu kedatangannya sebesar 10 menit antar kedatangan. Di factory itu seperti sama dengan yang ada di warehouse, tapi waktu antar kedatangannya adalah 10 menit. Untuk melihat output-nya yang sebelum perbaikan tuh akan berada di slide selanjutnya. Baik, masih berada di usulan perbaikan. Di sini ada visualisasi terkait output dari sistem sebelum dari perbaikan. Di sini terdapat histogram terkait multiple capacity location states. Dan di sini kita bisa lihat bahwa di assembly 2 terdapat persentase full dari mesin atau workstation sebesar 93,22%. Dan juga pada factory bisa dilihat pada persentase part occupied ya adalah sebesar 96,28%. Setelah dilakukan usulan perbaikan pada sistem yang ada, berikut merupakan hasil simulasinya. Pada result yang ada di location tetap sama, tetap terdiri dari warehouse, jointer, saw, assembly 1 and 2, dan juga factory. Untuk result location stage-nya yang multi atau multiple, di sini terdapat juga sama, terdapat warehouse, assembly 1 and 2, dan juga factory. Bisa dilihat juga bahwa schedule time-nya sebesar 3,58, persentase empty-nya, persentase part occupied, persentase full, dan persentase down-nya terdapat di layar. Ya, selanjutnya ada hasil simulasi kondisi usulan. Ini ada result location stage yang single. Di sini juga masih sama, terdiri dari jointer dan saw saja, terdiri dari 2 mesin saja. Lalu untuk result entity activity-nya bisa dilihat juga masih sama, terdiri dari wood, package rack leg, package rack boards, dan juga package set. Berikut di slide ini terdapat result entity states dan result variables. Dijelaskan di sini terdapat persentase involve logic, persentase waiting, enumeration, dan block untuk result entity states, dan juga di result variables-nya berhubung di sini kita menggunakan variable output untuk mencatat setiap packet set yang sudah exit atau sudah keluar daripada sistem, maka terdapat result variables-nya di sini berupa output. Total changes-nya itu berupa sebesar 50 karena yang keluar dari sistem itu sebesar 50 unit. Ya, setelah membahas masalah
hasil simulasi setelah perbaikan, kembali dilakukan pengujian validitas yang masih sama menggunakan Minitab untuk melihat apakah perbaikan tersebut valid atau tidak. Alfanya juga masih sama, sebesar 0,05%, CI-nya 95%, dan juga di sini kita menemukan bahwa p-value-nya sebesar 0,041. Tetapi karena H0 dan H1-nya berbeda, maka di sini kita menyimpulkan bahwa p-value tersebut tolak H0, atau bisa dibilang bahwa terdapat perbedaan dari sebelum perbaikan dan juga setelah perbaikan. Kesimpulannya adalah bisa dilihat bahwa hasil usulan lebih baik daripada awalan. Kemudian terdapat kesimpulan, di mana setelah dilakukan perbaikan beserta dengan uji validitasnya, kami mendapatkan bahwa terjadi perubahan di multiple capacity location states, tepatnya di assembly 2 dan factory-nya. Seperti yang bisa dilihat pada slide, terdapat diagram batang, yang dimana persentase full di assembly 2 menurun menjadi 90,71% dengan persentase 86,47% untuk part occupied di factory. Dengan demikian, kedua location akan mendapatkan allowance yang lebih besar jika nantinya terdapat hal yang tidak terduga untuk terjadi. Misalkan saja terjadi proses pengerjaan yang lebih cepat di assembly 1 ataupun assembly 2, maka assembly 2 dan factory akan lebih siap untuk menerima pekerjaan selanjutnya. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai simulation project, mata kuliah simulasi sistem industri. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya.